Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem air bersih pada rumah tinggal. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai bagaimana diagram sistem air bersih pada rumah tinggal dengan contoh-contoh ilustrasi sederhana serta instalasinya, serta juga bagaimana menentukan volume kebutuhan air bersih atau pemilihan reservoir pada suatu rumah tinggal. Langsung kita masuk ke bagian pertama, yaitu contoh diagram air bersih pada rumah sederhana. Jadi bagaimana sih alur diagram air bersih pada rumah yang sangat sederhana. Nah, ini kita bisa ambil contoh rumah dengan bangunan satu lantai. Tentunya rumah sederhana ini fitur-fitur saniternya tidak terlalu kompleks. Mungkin ada terdiri dari beberapa keran. Kita contohkan misalnya sumber air bersih dari pump masuk ke meteran, dari meteran langsung didistribusikan ke keran. Jadi sesederhana itu saja. Dan biasanya pada rumah sederhana ini juga pada daerah tertentu misalnya tekanan dari pumpnya sudah cukup, tidak diperlukan pompa. Jadi tekanannya dianggap sudah cukup untuk mengisi misalnya ember, wadah dan lain sebagainya. Karena biasanya keran-keran ini juga tidak terlalu tinggi ya, paling tingginya 90 cm atau 1 meter gitu. Jadi biasanya tekanan dari pump sudah cukup untuk mengalirkan air sampai ke dalam rumah dan digunakan untuk aktivitas harian penghuninya, misalnya mandi, buang air besar, buang air kecil, dan juga aktivitas di area dapur seperti mencuci piring, cuci pakaian, dan sebagainya. Jadi ini contoh diagram air bersih yang sangat sederhana untuk rumah sederhana. Nah, alternatif lain misalnya di daerah tersebut sumber air bersihnya dari sumur misalnya baik atau kualitasnya bersih dan ternyata instalasi pump tidak tersedia atau belum tersedia, maka tentunya sumber air bersihnya menggunakan sumur. Nah, dari sumur ini tentunya kita memerlukan pompa hisap tekan yang baru didistribusikan ke masing-masing pipa instalasi air bersih tersebut. Nah, tentunya nanti pompanya disesuaikan dengan kedalaman dari sumur itu sendiri. Jadi kalau sumurnya air bersihnya tidak terlalu dalam ya biasanya pompanya kecil, tapi kalau sumurnya cukup dalam biasanya dipilih pompa yang kapasitas hisapnya lebih besar gitu. Kita lanjut ke contoh diagram air bersih pada rumah yang dianggap kelas menengah. Kita contohkan rumah 2 lantai dengan fitur saniter yang lumayan standar dan agak lengkap. Nah, di sini tentunya diagram atau alur kerja dari instalasi air bersihnya berbeda ya. Jadi mulainya misalnya dari pump masuk ke meteran, biasanya ada stop run, dari meteran itu masuk ke pompa hisap tekan. Jadi pompanya ini biasanya pompa yang untuk mendistribusikan air dari pump ke toren atau reservoir atas. Nah, tentunya pompanya ini dipilih berdasarkan seberapa tinggi reservoir atas yang kita pasang. Misalnya apakah di lantai 2, di atas lantai 1, atau di lantai 3. Maka kita memilih pompa yang menyesuaikan dengan tinggi reservoir atas tersebut. Misalnya karena nanti di pasaran ada yang untuk ketinggian 10 meter, 15 meter, tentunya kapasitas pompanya berbeda. Begitupun debit air yang dipompakan oleh pompa tersebut. Misalnya per menit atau per detik berapa liter. Nah, itu tentunya semakin besar kapasitas pompa, maka kebutuhan listriknya juga akan semakin besar dan biasanya dimensi pompanya juga agak lebih besar. Nah, cara kerja pompanya ini pada sistem ini ialah biasanya dengan menggunakan radar atau sensor otomatis. Jadi nanti di dalam reservoir atas itu ada radar atau sensor otomatis. Pada saat air di reservoir atas turun atau volumenya jadi sedikit karena banyak pemakaian, maka radar itu akan berfungsi atau sensornya akan mengirim sinyal ke pompa dengan adanya kabel listrik. Biasanya nanti dari pompa, baru pompanya bekerja untuk memompakan lagi air untuk mengisi reservoir atas sampai penuh. Kalau sudah penuh nanti pompanya juga secara otomatis berhenti. Jadi itu namanya sistem radar dengan switch otomatis. Dari reservoir atas ini air didistribusikan melalui pompa booster. Jadi pompa booster ini biasanya adalah disebutnya pompa dorong. Tipenya macam-macam, ada yang umum digunakan ialah flow switch. Jadi flow switch ini dia pompanya akan bekerja pada saat ada orang yang membuka keran atau shower. Jadi dia pada saat ada aliran air, airnya mengalir tidak terlalu deras, pada saat baru pompanya akan bunyi, akan menyala, dan pompa akan mendorong air dengan tekanan yang cukup besar gitu. Jadi pompa booster ini sangat umum digunakan karena kalau tidak ada pompa booster maka distribusi airnya relatif dengan gravitasi saja tetap mengalir tapi kurang kencang, apalagi kalau rumahnya ini ada shower, ada mesin cuci dan sebagainya. Nah, dari pompa booster ini distribusikan ke beberapa grup, misalnya dibagi menjadi 3 stop keran. Misalnya di project ini dari stop keran pertama kita distribusikan misalnya ke shower, kamar mandi lantai 2 lah, misalnya shower, ada bathtub, ada
wastafel, ada kloset dan lain sebagainya. Ini dalam satu grup. Nah, ini pembagian grup ini untuk memudahkan kalau misalnya di sini ada kebocoran atau kerannya ada yang rusak mau diganti, maka cukup stop keran itu saja yang kita tutup gitu. Stop keran yang lain misalnya kita distribusikan ke lantai 1 ke kamar mandi dan juga biasanya ke area cuci ya, ke mesin cuci atau ke tempat ke dapur ya, ke tempat cuci piring, cuci bahan makanan dan sebagainya. Nah, terkait dengan adanya mesin cuci ini juga pompa booster cukup berperan ya, karena ada beberapa mesin cuci yang memerlukan tekanan tertentu supaya kinerjanya lebih maksimal, sehingga pompa booster ini cukup umum digunakan. Di grup stop keran yang ketiga biasanya kita pisahkan untuk area-area outdoor lah, kita anggap untuk kebutuhan tambahan seperti untuk menyiram taman atau yang hobi berkebun, untuk mencuci kendaraan dan juga biasanya untuk aktivitas-aktivitas hobi seperti kolam ikan, kolam renang anak dan sebagainya, sehingga ini distribusi airnya dipisahkan kalau suatu waktu untuk operasional dan pemeliharaannya lebih mudah dibanding dalam satu sistem stop keran gitu. Jadi tinggal membuka dan menutup stop keran yang kita perlukan saja. Jadi ini contoh sederhana dari diagram air bersih pada rumah kelas menengah. Kita lanjut ke instalasi air bersih pada kamar mandi seperti apa sih yang umum. Nah, jadi biasanya kalau ada kamar mandi, distribusi air dari reservoir atas ini biasanya menggunakan pipa yang cukup besar ya, 3/4 atau sampai 1 in tergantung dari desainnya seperti apa. Bahkan kalau yang sistemnya gravitasi bisa juga pipa-pipanya sampai 2 in. Nah, dari sini supaya debit airnya besar atau volumenya besar, baru didistribusikan ke pipa-pipa yang lebih kecil. Nah, karena umumnya saniter ini ukurannya adalah setengah in, maka pipa-pipa distribusi ini ya percabangannya ke pipa setengah in. Nah, ini memang yang umum di saniter di kita ya. Jadi misalnya baik itu shower, keran wastafel, jet shower untuk area kloset juga semuanya pakai pipa setengah in. Jadi pipa distribusi yang percabangan ke dalam unit-unit saniternya menggunakan pipa setengah in. Ini secara contoh sederhana saja. Kita lanjut ke bagaimana sih kita menentukan volume reservoir yang akan kita pilih ya untuk kita beli atau kita adakan pada proyek kita. Tentunya perhitungan ini tergantung dari penggunaan dari aktivitas rumah tersebut dan biasanya dipengaruhi oleh jumlah penghuninya. Jadi misalnya ini ada contoh DSNI nomor 3 tahun 7065 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing, sudah diinformasikan penggunaan atau pemakaian air pada setiap fungsi itu berbeda gitu. Misalnya rumah tinggal, rumah susun, asrama dan lain sebagainya. Dan satuannya liter penghuni per hari. Contohnya ini untuk rumah tinggal ialah 120 liter per penghuni per hari. Jika anggota keluarga kita adalah 5 orang, maka secara sederhana kita bisa menemukan berapa volume reservoirnya. Tinggal 5 orang dikali 120 liter tadi yang dari SNI menghasilkan angka 600 liter per hari. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan per hari air bersih di rumah kita ialah 600 liter. Jadi kalau misalnya suatu waktu kita anggaplah ada pemadaman listrik dari PLN gitu di lingkungan kita, terus volume reservoir atasnya penuh 600 liter, maka 600 itu cukup untuk aktivitas kita per hari dengan pemakaian yang normal lah gitu. Jadi tentunya tidak ada kebocoran dan sebagainya. Jadi 600 liter per hari itu diasumsikan cukup untuk aktivitas harian kita. Tentunya kalau listriknya jalan ya akan 600 liter itu akan terus terisi ya. Tapi kalau mati listrik kan kita tidak tahu. Jadi 600 liter per hari ini cukup. Sehingga kita bisa menentukan volumenya ialah 600 liter. Nah, selanjutnya kita cari reservoir yang ada di pasaran. Belum tentu sama dengan 600 liter yang kita hitung. Nah, di pasaran biasanya ada yang 500 liter, 650, 800 liter, dan misalnya 1000 liter dan lain sebagainya. Maka kita pilih yang paling mendekati tapi dilebihkan ke atas, misalnya yang ada di pasaran 650 liter. Maka kita pilih reservoir atas yang volumenya 650 liter. Nah, dari sini kita bisa memilih langsung di pasaran bahwa rumah kita akan menggunakan reservoir atas dengan volume 650 liter sehingga cukup untuk aktivitas harian kita. Jadi dilebihkan sedikit itu untuk cadangan ya, misalnya untuk siram taman, kolam, cuci kendaraan dan lain sebagainya. Demikian materi singkat mengenai sistem air bersih pada rumah tinggal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.